Assalamualaikum sahabaria. Bertemu lagi dengan saya Tika Samsyuta Rahmah di channel Tika Education. Nah, sobat-sobat semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang ilmu paling dasar dari ilmu nahwu. Apa itu? Yaitu kalam. Yuk kita berkenalan dengan kalam supaya kita tahu apa itu kalam. Sebelumnya, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, let's go. Sekarang kita mulai pembahasannya. Nah, apa sih itu kalam? Kalam dalam kitab Al-Jurmiyah adalah al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Artinya, kalam ialah lafaz yang tersusun yang memberikan faidah dan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalam itu adalah suatu lafaz berbahasa Arab yang tersusun dari beberapa kata atau lebih yang memberikan faidah, sehingga para pendengar memahami maksud dari apa yang kita katakan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa syarat kalam itu ada 4. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-lafdu, lafad. Yang kedua, al-murakkab. Yang ketiga, al-mufid, memberi faidah. Dan yang keempat, bil-wad'i. Nah, apa itu syarat-syaratnya? Yuk kita bahas pelan-pelan. Yang pertama adalah lafad atau al-lafdu, yaitu as-sawtul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyati. Artinya, suara yang melengkapi atas bagian huruf hijaiyah. Maksudnya adalah setiap lafaz atau setiap suara yang mengandung huruf hijaiyah sehingga bisa ditulis dengan huruf hijaiyah, maka itu disebut dengan lafaz. Contohnya lafaz umaru, kataba, qara'a, khalaqa, dan lain sebagainya. Lafaz umaru disebut lafaz karena mengandung huruf hijaiyah di dalamnya, yaitu ain, mim, ro. Lafaz kataba disebut lafaz karena mengandung huruf hijaiyah kaf, ta, ba. Dan lafaz qara'a disebut lafaz karena mengandung huruf qaf, ro, dan a. Itulah yang dinamakan lafaz. Nah, bagaimana dengan suara yang tidak mengandung lafaz, tidak mengandung huruf hijaiyah? Apakah itu disebut lafaz? Jawabannya tentu saja tidak termasuk lafaz. Contohnya seperti suara klakson, suara kicauan burung, dan lain sebagainya. Nah, suara-suara itu yang tidak mengandung huruf hijaiyah di dalamnya tidak termasuk lafaz. Contoh lainnya, seperti kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea, dan bahasa lainnya. Walaupun selancar apapun kita berbicara menggunakan bahasa tersebut, tetap saja itu tidak termasuk pada lafaz, karena lafaz itu hanya berlaku dalam bahasa Arab. Alasannya tentu saja karena huruf hijaiyah hanya ada dalam bahasa Arab. Jangan bingung-bingung ya sobat, logikanya itu sangat mudah. Intinya begini, kalam itu harus berupa lafaz, sedangkan lafaz harus berupa suara yang mengandung huruf hijaiyah, atau dengan kata lain harus bahasa Arab. Itu saja, tidak ada tambahan lain. Oke? Paham? Yang kedua adalah murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab adalah ma tarakkaba min kalimataini fa'aksara, yaitu perkataan atau ucapan yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Adapun perkataan hanya tersusun dari 1 kalimat, maka tidak termasuk murakkab ya. Jadi begini, setelah ada lafaz, maka lafaz itu harus tersusun. Minimal tersusunnya itu dari 2 kata. Maksimalnya bisa 3, 4, 5, dan lebih, tidak ada batasan. Jadi yang dimaksud murakkab di sini adalah kalimat atau susunan yang terdiri dari 2 kata atau lebih.
Suatu kalimat bisa dikatakan kalam apabila memiliki susunan yang jelas dan tertuju. Jika ada pekerjaan, pasti ada yang mengerjakan. Jika ada yang dipukul, pasti ada juga yang pelaku memukulnya. Dan begitu seterusnya. Contohnya di sini yaitu Zaidun qaimun, artinya Zaid telah berdiri. Nah, kalimat Zaidun qaimun ini merupakan murokab karena tersusun dari dua kata, yakni yang pertama kata Zaidun dan yang kedua kata qaimun. Apabila hanya Zaid saja atau qaimun saja, maka itu bukanlah murokab karena tidak tersusun. Dan jika bukan murokab, maka berarti kata tersebut tidak bisa disebut kalam. Paham? Nah, sobat-sobat fillah, kalian pasti pernah dengarkan atau pernah belajar tentang SPOK dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab pun setiap kalimat harus ada SPOK. Tetapi yang menjadi pembeda adalah susunannya bukan SPOK tapi PSO, yaitu predikat, subjek, dan objek. Karena itulah setiap kalam harus ada murokab. Nih contoh yang sudah murokab. Yarmi Zaidun al-hajaro. Yarmi menjadi predikat, Zaidun menjadi subjek, dan al-hajaro menjadi objek. PSO. Nah, ini adalah kalimat yang sudah murokab. Pembahasan yang ketiga atau syarat yang ketiga adalah mufid. Apa itu mufid? Mufid adalah ma'afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wasami'i alaiha. Artinya, sesuatu perkataan yang memberikan faidah dengan sangat sempurna sehingga pembicara dan pendengar tidak memberikan tanggapan atau tidak menimbulkan adanya pertanyaan. Maksudnya adalah kata yang diucapkan oleh kita itu sudah memberikan faedah atau makna, sehingga seorang yang mendengar ucapan tersebut tidak mempertanyakan dan juga tidak penasaran lagi dengan kata yang kita ucapkan tersebut. Nah, sahabat fillah, mari kita garis bawahi kata kuncinya. Jikalau seseorang sudah tidak bertanya lagi dengan apa yang kita sampaikan, maka ucapan tersebut sudah masuk kriteria berfaedah atau memahamkan. Dalam bahasa Arabnya disebut mufid. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh. Di sini ada kata Zaidun qaimun, artinya Zaid telah berdiri. Nah, ucapan ini sudah mufid karena sudah memberikan makna yang sangat sempurna sehingga tidak akan menimbulkan pertanyaan dari para pendengar. Nah, bagaimana kalau contoh yang kalimat yang tidak mufid? Contohnya itu seperti kata di bawah ini, yaitu in qama Zaidun, jika Zaid berdiri. Nah, memang kenapa kalau Zaid berdiri? Apa ada masalah? Atau apa? Nah, ucapan di atas itu tidak mufid karena tidak memberikan makna yang sempurna. Sebab dari kata in qama Zaidun mengandung kata in yang artinya jika, di mana in ini termasuk huruf syarat yang membutuhkan jawaban. Biasanya jawabannya memiliki arti maka. Sedangkan dari yang saya contohkan tadi, yaitu in qama Zaidun, di sini tidak memiliki jawaban, sehingga timbullah pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sebutkan tadi. Untuk melengkapi kata-kata ini agar menjadi mufid, maka harus ditambah beberapa lafaz lagi, yaitu contohnya seperti ditambah dengan kata qama Amrun, Umar pun berdiri, sehingga kata in qama Zaidun jika ditambah dengan qama Amrun akan menjadi kalimat yang sempurna, yaitu in qama Zaidun qama Amrun. Artinya jika Zaid berdiri maka Umar pun berdiri. Nah, sekarang sudah tidak menimbulkan pertanyaan kan? Karena sudah terjawab dan maknanya sudah sempurna. Paham? Syarat yang terakhir adalah bil wada'i. Nah, apa sih itu bil wada'i?
Arti dari bil wadi' ini ada beberapa pendapat, karena memang para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan atau menafsirkan kata bil wadi' ini. Pendapat pertama yaitu sebagian ulama menafsirkan dengan arti bil maksud atau memiliki maksud, dengan artian apabila ucapannya itu bersumber dari orang yang tidak sadar, mabuk, atau mengigau dan sejenisnya, maka ucapannya tersebut tidak bisa dinamakan kalam, sebab ucapannya itu tidak dimaksudkan atau tidak ada unsur kesengajaan. Nah, kita garis bawahi unsur kesengajaan ini ya, karena ini adalah kata kunci dari bil wadi'. Jadi, apabila seseorang yang mabuk, mengigau, atau gila mengucapkan sebuah kalimat, walaupun ya kalimat tersebut sudah memenuhi syarat lafad, murakkab, dan mufid dari persyaratan kalam yang ada, jika yang mengucapkannya adalah orang gila, maka mutlak ucapan tersebut tidak dinamakan kalam, sebab ucapannya dilontarkan dalam keadaan tidak disengaja. Nah, pendapat yang kedua, sebagian ulama mengartikan al-wadi' itu dengan al-arabiyyu atau lafad-lafad yang diucapkan oleh seseorang harus menggunakan bahasa Arab. Dengan kata lain, perkataan orang ajam atau non-Arab seperti Turki, Barbar, dan lainnya tidak dinamakan kalam menurut ulama nahwu yang berpendapat ke al-arabiyyah ini. Dengan kata lain, menurut pendapat ulama ini, lafaz yang tersusun tersebut atau ucapan yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan wadha' atau peletakan makna yang telah ditetapkan oleh orang-orang Arab. Jadi, jika ucapan kita sudah memenuhi 3 kriteria kalam lainnya seperti adanya lafaz, kemudian tersusun, dan juga sudah memberikan faedah, namun tidak sesuai dengan peletakan makna orang Arab, maka menurut pendapat ulama ini itu tidak disebut dengan kalam. Jadi kalamnya tidak sempurna. Nah, itu pembahasan tentang syarat-syarat kalam. Di sini ada lafaz doroba Zaidun Amron. Yuk kita analisis. Yang pertama, lafaz doroba Zaidun Amron, apakah termasuk lafaz? Ya, termasuk lafaz karena mengandung huruf hijaiyah, yaitu waw, ro, ba, zai, ya, dal, ain, mim, ro, dan alif. Yang kedua, apakah sudah murokkab? Ya, sudah murokkab karena tersusun dari 2 kata atau lebih, yaitu yang pertama ada kata doroba yang menempati posisi pertama sebagai predikat, yang kedua kata zaid yang menempati posisi kedua menjadi subjek, dan yang terakhir amron menjadi objek. Yang ketiga, lafaz doroba Zaidun Amron apakah sudah mufid? Jawabannya sudah mufid karena memberikan faidah berupa makna yang sempurna. Artinya Zaid telah memukul Umar. Dan yang terakhir, bil wadi' sudah termasuk bil wadi'. Yang pertama, doroba Zaidun Amron adalah berbahasa Arab. Yang kedua, sengaja diucapkan. Nah, sekian pembahasan kalam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.